Sudah pukul 12 malam lewat 2 menit ketika saya mendengar ketukan yang mendesak di pintu rumah saya. Itu bukan ketukan lembut dari seseorang yang sedang dalam keadaan darurat. Itu adalah gebrakan tak sabar. Seperti seseorang yang terburu-buru dan tidak peduli membangunkan seluruh tetangga. Saya bangkit, bingung, dengan jantung berdebar kencang. Selama 65 tahun hidup, belum pernah ada orang yang datang ke rumah saya pada jam seperti ini. Saya berjalan tanpa alas kaki menyusuri lorong dingin rumah kecil saya, rumah yang saya beli dengan tabungan setelah menjual rumah besar itu untuk membantu Arman mendirikan bisnis suku cadang mobilnya. Setiap langkah yang saya ambil menuju pintu, saya merasakan sesak di dada, seolah-olah sesuatu yang buruk akan terjadi. Saya membuka pintu, dan di sana dia ada. Arman, anak saya yang berusia 42 tahun, mengenakan kemeja mahal dan sepatu yang harganya lebih dari 2 bulan uang pensiun saya. Di sampingnya ada Ayu, istrinya, dengan ekspresi tidak sabar dan tangan bersedekap. Di belakang mereka, saya melihat mobil mewah dengan pintu terbuka. Dia tidak menyapa, tidak bertanya kabar saya, tidak meminta maaf karena datang selarut ini. Dia hanya berkata dengan suara memerintah, "Ibu, kami perlu ibu merawat ibunya Ayu. Ibu Dewi tidak bisa berjalan dengan baik lagi. Tulangnya sakit sekali, dan dia butuh bantuan untuk segala hal." Sebelum saya sempat menjawab, saya melihat mereka berdua menggotong seorang wanita tua, kurus dan rapuh, yang mengerang pelan setiap kali bergerak. Ibu Dewi, yang terlihat berusia sekitar 70 tahun, memiliki wajah yang terlihat sangat menderita karena rasa sakit, dan jelas bahwa setiap langkah membutuhkan upaya yang sangat besar baginya. "Tapi ada apa, Arman?" Saya bertanya padanya sambil melihat mereka menempatkan Ibu Dewi di sofa favorit saya tanpa meminta izin. "Kenapa kamu tidak memberitahu saya? Kenapa harus jam segini?" Arman bertindak seolah itu adalah hal yang paling normal di dunia. Dia mulai mengeluarkan tas demi tas dari mobil. Obat-obatan, popok dewasa, tongkat, kursi roda lipat, krim, salep, dan tumpukan barang yang tidak saya kenali. "Kebetulan ada kesempatan perjalanan bisnis mendadak ini," katanya, sambil terus menurunkan barang-barang ke ruang tamu saya. "Ayu dan saya harus keluar kota selama beberapa minggu, mungkin beberapa bulan. Ibu tidak bisa ditinggal sendirian. Dia jatuh. Dia tidak bisa ke kamar mandi sendiri, tidak bisa mandi sendiri. Praktis dia tidak bisa melakukan apapun tanpa bantuan." Saya memandang Ibu Dewi, yang terbaring di sofa favorit saya, yang saya beli 5 tahun lalu ketika saya berhasil menabung sedikit. Dia terlihat benar-benar tidak sehat, dengan rasa sakit yang jelas di setiap gerakannya. Saya merasa kasihan melihatnya seperti ini, tetapi pada saat yang sama, saya tidak mengerti bagaimana anak saya bisa tiba di rumah saya pada jam segini dan memaksakan tanggung jawab ini kepada saya tanpa berkonsultasi. "Arman, nak, saya tidak tahu cara merawat orang sakit," kata saya, berusaha tetap tenang. "Lagi pula, saya tidak punya tempat yang layak, atau pengetahuan, atau..." Dia menyela saya dengan senyum yang tidak sampai ke matanya. "Ah, Ibu, itu tidak sulit. Ibu hanya perlu membantunya ke kamar mandi, memberinya obat, membuatkan makanan lunak, membantunya mandi. Hal-hal dasar. Lagi pula, Ibu sudah tidak bekerja. Ibu punya banyak waktu luang." Kalimat itu menyakitkan saya. Ibu sudah tidak bekerja. Ibu punya banyak waktu luang. Seolah-olah hidup saya, rutinitas saya, kesenangan kecil saya tidak berarti apa-apa. Seolah-olah fakta pensiun berarti saya harus siap sedia untuk apapun yang dia putuskan untuk bebankan kepada saya. Ayu mendekat dengan membawa lebih banyak tas. "Ibu Siti, ini semua obat ibu saya. Yang ini untuk nyeri tulang. Ibu berikan setiap 8 jam. Yang ini untuk peredaran darah, 2 kali sehari. Ini popoknya, karena kadang-kadang beliau tidak sempat ke kamar mandi. Dan ini krim untuk pijatan yang beliau butuhkan di kakinya setiap malam." Kepala saya berputar. Saya tidak meminta ini. Saya tidak mempersiapkan ini. Saya tidak menginginkan ini. Tetapi ketika saya melihat Ibu Dewi mengerang pelan di sofa saya merasakan belas kasihan. Saya tidak bisa bersikap kejam terhadap orang tua yang menderita. Bagaimana jika sesuatu terjadi padanya? Bagaimana jika dia memburuk? Jika saya harus membawanya ke rumah sakit? Saya bertanya dengan kekhawatiran yang tulus. Arman mengangkat bahu.
Kan ibu punya telepon, Bu? Tinggal panggil ambulans. Selesai. Dinginnya jawaban itu membuat darah saya membeku. Dia membicarakan kesehatan seseorang seolah-olah itu adalah tugas biasa. Kemudian dia mengucapkan kata-kata yang akan terukir dalam ingatan saya selamanya. Kata-kata yang akan mengubah segalanya di antara kami. Lagi pula, Bu, menyewa perawat biayanya $3.000 per hari. Dan ibu gratis. Ini sempurna untuk semua orang. Napas saya tercekat. Saya benar-benar merasa oksigen keluar dari paru-paru saya. Gratis? Saya mengulangi. Tidak percaya. Ya, gratis. Dan lagi pula, ibu perlu merasa berguna. Ibu terlalu kesepian di sini terkurung. Kata itu bergema di kepala saya. Gratis. Bagi anak saya sendiri, wanita yang melahirkannya, yang membesarkannya, yang mengorbankan seluruh hidupnya untuknya, yang menjual rumahnya untuk memberinya modal bisnis, saya ini gratis. Oh, dan satu hal lagi. Dia menambahkan seolah itu adalah detail kecil. Ayu dan saya juga akan menginap di sini selama beberapa malam sebelum perjalanan. Rumah kami sedang difumigasi, dan kami butuh tempat yang nyaman untuk beristirahat dengan baik sebelum bekerja. Itu bukan permintaan. Itu adalah sebuah pernyataan. Rumah saya baru saja ditempati oleh 3 orang tanpa persetujuan saya. Ruang saya, ketenangan saya, rutinitas saya, semuanya telah disita atas keputusan anak saya sendiri. Saya memperhatikan saat mereka mulai menata barang-barang Ibu Dewi di ruang tamu saya, memindahkan perabotan saya, menata ulang ruangan saya seolah-olah itu milik mereka. Kursi roda diletakkan tepat di tempat saya selalu menaruh meja untuk minum kopi pagi. Obat-obatan memenuhi seluruh meja makan saya. Ayu bahkan tidak menatap saya ketika dia berkata, "Terima kasih, Bu Siti. Kami tahu kami bisa mengandalkan Ibu. Ibu saya benar-benar butuh perawatan khusus. Tetapi dengan pengalaman Ibu sebagai seorang ibu, saya yakin Ibu akan melakukannya dengan sempurna. Pengalaman saya sebagai seorang ibu, menjadi seorang ibu tidak secara otomatis mengubah saya menjadi perawat lansia, tetapi tampaknya tidak ada yang peduli dengan pendapat saya. Dalam waktu kurang dari 1 jam, hidup saya yang tenang dan teratur telah berubah menjadi kekacauan tanggung jawab yang tidak pernah saya minta. Ruang tamu saya berbau salep obat, penuh dengan peralatan aneh, dan ada seorang wanita asing yang mengerang kesakitan di sofa saya. Tetapi yang paling menyakitkan bukanlah kekacauan, atau tanggung jawab mendadak, atau bahkan invasi privasi saya. Yang paling menyakitkan adalah kenyataan pahit tentang apa sebenarnya arti saya bagi anak saya, seorang karyawan gratis yang tersedia 24 jam sehari karena dia tidak punya hal lain untuk dilakukan. Saat saya melihat Arman dan Ayu beristirahat di kamar tamu saya seolah-olah itu adalah hotel, saat saya mendengar erangan kesakitan Ibu Dewi dari ruang tamu, saya menyadari bahwa sesuatu yang mendasar baru saja hancur selamanya antara saya dan anak saya. Bagi dia, nilai saya tepatnya $0 sehari. Saat saya menyiapkan sarapan pada pukul 6 pagi untuk 4 orang padahal saya berharap makan sendirian, pikiran saya melayang kembali ke masa lalu. Saya tidak bisa tidak mengingat bagaimana saya sampai di sini, bagaimana hidup saya menjadi seperti yang saya miliki sekarang. Saya ingat ketika Arman berusia 8 tahun dan terkena pneumonia. Ayahnya, semoga dia beristirahat dengan tenang, bekerja malam di pabrik dan tidur di siang hari. Saya yang menghabiskan malam tanpa tidur di samping tempat tidur anak saya, meletakkan kain dingin di dahinya, memberinya obat setiap 4 jam, berdoa agar demamnya turun. Pada saat-saat itu, ketika dia menggenggam tangan saya dengan jari-jari kecilnya dan mengatakan, "Ibu, jangan pergi." Saya takut. Saya merasa hati saya meleleh karena cinta. Saya berjanji padanya bahwa saya tidak akan pernah meninggalkannya, bahwa saya akan selalu ada untuknya, apapun yang terjadi. Saya tidak pernah membayangkan bahwa 34 tahun kemudian, dia akan melihat saya sebagai karyawan gratis. Arman selalu menjadi anak yang menuntut. Jika dia menginginkan sesuatu, dia akan menangis sampai mendapatkannya. Jika dia tidak suka makanannya, saya harus memasak sesuatu yang istimewa untuknya. Jika dia mendapat pekerjaan rumah yang sulit, saya akan begadang membantunya sampai pagi. Ayahnya bilang saya memanjakannya, tetapi saya pikir saya menunjukkan cinta. Ketika dia berusia 15 tahun,
Dia menginginkan sepeda mahal yang harganya sama dengan 2 bulan gaji saya sebagai penjahit. Saya bekerja lembur selama 3 bulan, menjahit sampai jari-jari saya sakit, untuk membelikannya sepeda itu. Hari saya memberikannya kepadanya, dia hampir tidak mengucapkan terima kasih dan langsung pergi mengendarainya. Tidak ada pelukan, tidak ada senyum istimewa. Tetapi saya bahagia berpikir saya telah membuat anak saya bahagia. Pada usia 18 tahun, Arman mengumumkan bahwa dia ingin kuliah teknik di universitas swasta yang mahal. Ayahnya telah meninggal 2 tahun sebelumnya, dan saya adalah satu-satunya yang bekerja. Biaya kuliahnya $1.500 sebulan. Gaji penuh saya $1.200. Apa yang saya lakukan? Saya menjual beberapa perhiasan yang saya miliki, meminjam uang dari saudara-saudara saya, bekerja lembur pada hari Sabtu dan Minggu, bahkan menjual mesin jahit saya yang bagus untuk membeli mesin bekas yang lebih murah. Semua agar anak saya bisa mendapatkan pendidikan yang layak dia dapatkan. Selama 5 tahun kuliah, saya praktis hanya hidup dari nasi dan lauk seadanya untuk bisa membayar biaya kuliahnya, buku-bukunya, transportasinya, dan bahkan uang untuk jalan-jalan dengan teman-temannya. Arman hidup seperti pangeran sementara saya berkorban dalam diam. Dia tidak pernah lulus. Di semester terakhir, dia memutuskan bahwa teknik bukanlah untuknya dan dia ingin memulai bisnis suku cadang mobil. 5 tahun hidup saya, 5 tahun pengorbanan ekstrem, terbuang sia-sia karena anak saya memutuskan untuk mengubah rencananya. Tetapi saya, seperti biasa, mendukungnya. Nah, jika itu yang membuatmu bahagia, lanjutkan. Ibu akan mendukungmu. Untuk memulai bisnis, dia membutuhkan $50.000. Saya punya rumah saya. Rumah sederhana dengan 3 kamar tidur yang akhirnya lunas saya bayar dengan susah payah. Itu adalah satu-satunya aset saya. Satu-satunya jaminan saya untuk masa tua. Arman datang dengan angka, proyeksi, mimpi. Ibu, dalam 2 tahun saya akan mengembalikan semuanya. Dan saya bahkan akan membelikan ibu rumah yang lebih besar. Bisnis ini akan sukses besar. Percayalah pada saya. Melawan nasihat saudara-saudara saya, melawan naluri bertahan hidup saya sendiri, saya menjual rumah saya. $50.000 yang saya serahkan kepada Arman dengan kepercayaan buta seorang ibu yang percaya pada anaknya. Dengan uang itu, saya pindah ke rumah kecil tempat saya tinggal sekarang, dan sisanya saya berikan kepadanya untuk bisnis. Arman mendirikan tokonya, membeli persediaan, mempekerjakan karyawan. Selama beberapa bulan pertama, semuanya tampak berjalan lancar. Dia datang mengunjungi saya, bercerita tentang penjualan, tentang rencana ekspansi. Tetapi sedikit demi sedikit, kunjungan semakin jarang, telepon menjadi lebih singkat. Ketika saya bertanya tentang uang yang akan dia kembalikan kepada saya, dia selalu punya alasan. Bulan depan. Bu, kita sedang musim sepi sekarang. Saya harus menginvestasikan kembali keuntungan untuk tumbuh lebih cepat. 2 tahun berlalu. Kemudian 3. Arman menikahi Ayu, seorang wanita yang memperlakukan saya seperti gangguan sejak hari pertama. Di pernikahan, yang saya bantu bayar karena itu adalah hal terkecil yang bisa saya lakukan untuk satu-satunya anak saya, Ayu bahkan tidak memasukkan saya ke dalam foto keluarga utama. Disitulah tanda-tanda pertama dimulai yang buta dengan cinta keibuan, saya putuskan untuk abaikan. Arman berhenti mengunjungi saya secara teratur. Dia tidak lagi menelepon saya untuk menceritakan harinya. Ketika saya meneleponnya, dia selalu terburu-buru, selalu punya hal yang lebih penting untuk dilakukan. Nanti kita bicara. Bu, saya sedang sibuk sekarang. Beberapa kali dia datang menemui saya. Dia tidak lagi duduk untuk berbicara dengan saya. Dia datang, makan sesuatu yang saya siapkan khusus untuknya, mengambil apapun yang dia butuhkan dari rumah, dan pergi. Seolah-olah rumah saya adalah supermarket tempat dia bisa mengambil apapun yang dia inginkan tanpa membayar. Ketika anak pertamanya lahir, saya ingin menjadi nenek yang hadir, yang membantu dengan bayi, yang ada untuk apapun yang mereka butuhkan. Tetapi Ayu punya ide lain. Bu Siti, lebih baik ibu jangan datang selama beberapa hari. Bayinya sangat rentan, dan dokter bilang semakin sedikit orang yang menyentuhnya, semakin baik. Saya menghormati keinginan mereka, tetapi hati saya sakit tidak bisa bertemu cucu saya.
Ketika mereka akhirnya mengizinkan saya mengunjunginya, anak itu sudah berusia 3 bulan. Dia adalah orang asing bagi saya. Tahun-tahun berlalu, dan saya melihat anak saya membangun hidupnya tanpa benar-benar melibatkan saya di dalamnya. Dia punya rumah besarnya, mobil-mobil barunya, liburan mahalnya yang dia pamerkan di media sosial. Sementara itu, saya hidup dari uang pensiun kecil saya, menghemat setiap rupiah agar bisa bertahan sampai akhir bulan. Uang yang dia pinjam dari saya tidak pernah muncul. Ketika saya menyebutkannya, Arman akan kesal. "Ah, Bu, jangan mulai lagi dengan itu. Ibu tahu saya akan membayar kalau sudah bisa. Tapi saya punya banyak pengeluaran keluarga sekarang. Pengeluarannya, mobil baru, pakaian bermerek, makan malam di restoran mahal, perjalanan ke pantai setiap bulan. Pengeluaran saya, obat untuk tekanan darah saya, bahan makanan pokok, tagihan rumah. Sedikit demi sedikit, saya mengerti bahwa bagi Arman, saya hanya nyaman ketika dia membutuhkan sesuatu. Jika ada yang rusak di rumahnya, dia akan menelepon saya agar saya bisa membayar teknisi karena ibu tidak punya pengeluaran lain, Bu. Jika dia butuh seseorang untuk menjaga anak-anak, dia akan muncul bersama mereka tanpa peringatan karena dia tahu saya tidak punya hal lain untuk dilakukan. Tetapi yang paling menyakitkan adalah melihat bagaimana dia memperkenalkan saya kepada teman-temannya. Suatu kali saya pergi ke bisnisnya tanpa memberitahu dan mendengarnya berbicara dengan seorang klien. Ibu saya sudah tua. Dia tidak punya banyak hal untuk dilakukan. Jadi dia selalu siap membantu apapun yang kami butuhkan. Seolah-olah saya adalah benda, bukan seseorang dengan kehidupan saya sendiri. Sekarang, saat saya menyajikan sarapan untuk Ibu Dewi, yang berterima kasih kepada saya dengan senyum manis yang mengingatkan saya mengapa saya setuju untuk merawatnya, saya mengerti bahwa selama bertahun-tahun ini saya telah dilatih untuk hal ini. Untuk menjadi orang yang memberi dan tidak pernah menerima. Untuk menjadi orang yang tersedia terlepas dari rencana saya sendiri. Untuk menjadi orang yang bernilai $0 sehari. Tetapi sesuatu di dalam diri saya mulai berubah tadi malam, ketika Arman mengucapkan kata-kata kejam itu. Untuk pertama kalinya dalam hidup saya mulai melihat anak saya bukan dengan mata cinta keibuan yang buta, tetapi dengan mata kenyataan. Dan kenyataan itu menyakitkan lebih dari yang pernah saya bayangkan. 3 hari telah berlalu sejak Arman dan Ayu menetap di rumah saya bersama Ibu Dewi. 3 hari di mana saya telah menjadi perawat, juru masak, pembantu, dan tuan rumah di rumah saya sendiri. Tetapi pagi ini sesuatu yang aneh terjadi yang membuat semua indera saya waspada. Arman sedang memeriksa kertas-kertas di meja makan saya. Meja yang sama tempat saya biasa minum kopi dengan tenang setiap pagi. Dia memegang folder yang tidak saya kenali, penuh dengan dokumen yang terlihat penting. Ketika saya mendekat untuk menyajikan sarapan, dia dengan cepat menutup folder itu, seolah-olah dia telah melakukan sesuatu yang tidak seharusnya. "Apa yang sedang kamu lihat, Nak?" Saya bertanya padanya dengan rasa ingin tahu yang tulus. "Tidak ada yang penting, Bu. Hanya pekerjaan," jawabnya tanpa menatap mata saya. Menyimpan folder itu di dalam tas kerja yang juga belum pernah saya lihat sebelumnya. Tetapi saya sempat melihat sesuatu yang penting sebelum dia menutup folder itu. Saya melihat nama saya melihat kata hak milik, dan saya melihat angka. Angka besar. Jantung saya berdetak kencang, tetapi saya berusaha bertindak normal. Saya melanjutkan kegiatan pagi saya, memberikan obat Ibu Dewi, membantunya sarapan, mengganti pakaiannya. Tetapi pikiran saya bekerja 1000 mil per jam, mencoba memahami kertas apa dengan nama saya yang mungkin dilihat Arman. Kemudian, saat Ayu sedang mandi dan Arman telah keluar untuk menyelesaikan urusan bisnis, saya memutuskan untuk membersihkan kamar tempat mereka tidur. Ini rumah saya. Saya punya hak untuk membersihkan semua kamar. Setidaknya itulah yang saya katakan pada diri sendiri untuk membenarkan apa yang akan saya lakukan. Ketika saya memasuki kamar, saya melihat tas kerja Arman di atas tempat tidur, tertutup, tetapi tidak terkunci. Tangan saya gemetar saat membukanya, merasa seperti melakukan sesuatu yang salah, tetapi perlu memahami apa yang sedang terjadi. Di dalamnya, saya menemukan folder penuh dokumen. Yang pertama saya lihat membuat napas saya terhenti. Itu adalah akta rumah saya. Rumah saya. Mengapa Arman memiliki surat-surat rumah saya?
Saya meninjau lebih banyak dokumen dengan jantung berdebar sangat keras hingga saya takut Ibu Dewi akan mendengarnya dari ruang tamu. Saya menemukan fotokopi SIM saya, akta kelahiran saya, rekening koran bank saya. Bagaimana dia mendapatkan surat-surat ini? Kapan? Untuk apa? Tetapi apa yang saya temukan di akhir folder membuat saya benar-benar membeku. Sebuah dokumen dari kantor pendaftaran properti bertanggal minggu lalu. Sebuah dokumen yang berbicara tentang pengalihan hak milik melalui hibah keluarga rumah saya kepada Arman Joko. Kaki saya lemas. Saya harus duduk di tempat tidur agar tidak jatuh. Hibah keluarga? Kapan saya menghibahkan rumah saya kepada Arman? Kapan saya menandatangani sesuatu seperti itu? Saya meninjau dokumen itu dengan lebih hati-hati, dengan tangan gemetar. Ada tanda tangan saya, atau sesuatu yang sangat mirip dengan tanda tangan saya, tetapi saya tidak ingat pernah menandatangani hal seperti itu. Saya tidak akan pernah menghibahkan rumah saya. Itu adalah satu-satunya yang saya miliki, satu-satunya jaminan saya. Saya mendengar shower dimatikan. Ayu selesai mandi. Saya dengan cepat mengeluarkan ponsel saya dan mengambil foto semua dokumen penting. Saya tidak tahu mengapa saya melakukannya, tetapi naluri saya mengatakan saya butuh bukti dari apa yang saya lihat. Saya mengembalikan semuanya persis seperti semula dan meninggalkan kamar dengan kaki gemetar. Saya duduk di dapur, berpura-pura sedang menyiapkan makan siang, tetapi sebenarnya saya mencoba memproses apa yang baru saja saya temukan. Arman sedang berusaha mengambil rumah saya. Tidak hanya itu, tampaknya dia sudah memulai proses hukum untuk melakukannya. Dan semua itu sambil membuat saya merawat ibu mertuanya secara gratis di rumah yang sama yang dia coba curi dari saya. Ketika Arman kembali, saya bertindak seolah-olah tidak ada yang terjadi. Saya menyajikan makan siang untuknya, berbicara tentang cuaca, bertanya tentang pekerjaannya. Tetapi di dalam, saya sekarat. Setiap senyumnya terasa palsu, setiap kata manis terdengar seperti pengkhianatan. "Bu, supnya enak sekali," katanya sambil makan. Ibu selalu menjadi juru masak terbaik. Kata-kata yang dulu membuat saya bangga itu, sekarang terasa hampa. Mudah untuk mengatakan saya juru masak yang baik ketika dia berencana mencuri dapur tempat saya memasak. Selama sore hari, saat Ibu Dewi tidur siang dan Arman pergi ke bisnisnya, Ayu tetap di rumah. Saya melihatnya berbicara di telepon di teras, dan sesuatu dalam nada suaranya menarik perhatian saya. Dia berbicara cukup keras sehingga saya bisa mendengarnya, seolah-olah dia ingin saya mendengarnya. Ya, pengacara bilang itu sangat mudah ketika orang tua itu hidup sendiri dan tidak punya kerabat dekat lainnya. Tidak, dia tidak mencurigai apapun. Arman menangani semuanya dengan sangat baik. Dalam beberapa minggu, semuanya akan atas nama kita. Dan kita bisa menjualnya. Menjualnya? Mereka akan menjual rumah saya? Saya merasa seperti dipukul di perut. Mereka tidak hanya akan mengambil rumah saya, tetapi mereka akan menjualnya. Mereka akan mengubah menjadi uang tempat saya tinggal, tempat saya memiliki kenangan, tempat saya berencana untuk menua dengan damai. Ayu terus berbicara. Rumah itu bernilai sekitar $120.000 menurut penilaian. Ya. Dengan itu kita bisa memperluas bisnis kita dan membeli apartemen di pantai yang kita inginkan. Bagian terbaiknya adalah dia tidak punya orang lain. Saudara-saudaranya tinggal jauh dan jarang berbicara satu sama lain. Itu benar. Saudara-saudara saya tinggal di kota lain. Kami berbicara beberapa kali setahun. Arman tahu saya sendirian, bahwa saya tidak punya siapapun untuk membela saya, bahwa saya tidak punya siapapun untuk mempertanyakan tindakannya. Ketika Ayu mengakhiri panggilan, dia masuk ke rumah dengan senyum yang sekarang saya pahami benar-benar palsu. "Bu Siti, apa ibu butuh bantuan dengan sesuatu?" "Tidak, Nak. Terima kasih. Semuanya baik-baik saja," jawab saya. Tetapi di dalam saya berteriak. Malam itu, setelah memberikan obat malam kepada Ibu Dewi dan memastikan Arman dan Ayu sudah tidur, saya duduk di meja dapur kecil saya dengan secangkir teh dan mencoba memahami sepenuhnya apa yang sedang terjadi. Anak saya, anak laki-laki yang saya gendong di tangan saya, yang saya rawat ketika dia sakit, yang demi dia saya jual rumah besar saya untuk memberinya modal bisnis, sedang mencuri rumah kecil yang tersisa bagi saya. Dan tidak hanya itu,
Dia menggunakan saya sebagai perawat gratis sementara dia berencana meninggalkan saya tanpa rumah. Ironi yang kejam itu sempurna. Sementara saya tanpa pamrih merawat ibu mertuanya yang sakit, dia sedang memalsukan dokumen untuk mencuri rumah saya. Saya bertanya-tanya sudah berapa lama dia merencanakan ini. Sejak kapan Arman melihat saya bukan sebagai ibunya, tetapi sebagai hambatan yang harus disingkirkan? Sejak kapan dia memutuskan bahwa hidup saya, kesejahteraan saya, masa depan saya tidak penting? Saya meninjau kembali bulan-bulan terakhir secara mental, mencari tanda-tanda yang seharusnya saya lihat sebelumnya. Kunjungan yang lebih sporadis, pertanyaan aneh tentang dokumen saya, desakan agar saya memberinya salinan kunci jika terjadi sesuatu pada saya. Semuanya masuk akal sekarang. Saya melihat ke arah ruang tamu tempat Ibu Dewi tidur nyenyak, tidak menyadari bahwa kehadirannya di rumah saya adalah bagian dari strategi untuk merampok saya. Dia tidak bersalah dalam semua ini. Dia adalah wanita sakit yang butuh perawatan, dan keluarganya sendiri menggunakannya sebagai tabir asap untuk kejahatan. Karena ini adalah kejahatan, mencuri rumah orang tua, memalsukan dokumen, menyalahgunakan kepercayaan keibuan. Semua ini pasti ilegal. Tetapi pertanyaannya, apa yang bisa saya lakukan? Kepada siapa saya bisa meminta bantuan? Siapa yang akan percaya bahwa anak saya sendiri sedang mencuri dari saya? Untuk pertama kalinya dalam hidup saya merasakan keheningan yang berbeda di dalam diri saya. Itu bukan keheningan kepatuhan keibuan yang telah saya pertahankan selama 65 tahun. Itu adalah keheningan seseorang yang sedang merencanakan, berpikir, mempersiapkan. Arman mengajari saya bahwa saya bisa gratis sebagai perawat, tetapi dia tidak cukup mengenal saya untuk tahu bahwa saya juga bisa sangat mahal sebagai musuh. Malam itu, saat saya mendengarkan dengkuran anak saya di kamar tamu saya membuat keputusan yang akan mengubah segalanya. Saya tidak akan berteriak, saya tidak akan menangis, saya tidak akan memohon. Saya akan bertindak. Diam-diam, cerdas, sabar. Karena jika Arman belajar menjadi pengkhianat, dia belajar dari hidup, tetapi jika dia akan belajar biaya mengkhianati seorang ibu, dia akan belajar dari saya. Hari-hari berikutnya saya hidup dalam keadaan aneh yang belum pernah saya alami sebelumnya. Di luar, saya adalah Siti yang sama seperti biasanya. Saya bangun pagi, menyiapkan sarapan, merawat Ibu Dewi dengan sabar, membersihkan rumah, tersenyum ketika diperlukan. Tetapi di dalam, ada Siti baru yang terbangun, seorang wanita yang mengamati, menganalisis, dan merencanakan. Ibu Dewi telah menjadi orang kepercayaan tanpa disengaja bagi saya. Saat saya memberinya obat, saat saya membantunya berganti posisi untuk menghindari luka baring, saat saya menyiapkan makanan lunaknya, dia menceritakan hal-hal tentang keluarganya yang menghancurkan hati saya dan membuka mata saya pada saat yang sama. Siti, nak, saya tidak ingin datang mengganggu ibu, katanya suatu sore saat saya memijat kakinya yang bengkak. Tetapi Arman memberitahu Ayu bahwa ibu sangat kesepian, bahwa ibu perlu merasa berguna, bahwa ini akan baik untuk ibu. Perlu merasa berguna. Seolah-olah saya adalah hewan peliharaan tua yang perlu dihibur. Ibu Dewi, saya tidak keberatan merawat ibu. Jawab saya dengan jujur. Ibu adalah wanita yang sangat manis. Yang mengganggu saya adalah bagaimana kita sampai pada situasi ini. Dia menghela napas, dengan kebijaksanaan yang datang seiring bertambahnya usia. Ah, nak, kadang-kadang anak-anak tidak mengerti biaya membesarkan mereka. Mereka pikir karena kita sudah tua, kita tidak lagi merasa, kita tidak lagi berpikir, kita tidak lagi punya kehidupan sendiri. Kata-kata itu menusuk hati saya karena itulah yang saya alami. Selama salah satu percakapan kami, Ibu Dewi menceritakan sesuatu yang membuat darah saya membeku. Arman memberitahu Ayu bahwa setelah menjual rumah ini, mereka akan mencarikan saya tempat di panti jompo umum. Bahwa saya akan dirawat lebih baik di sana. Menjual rumah ini? Ibu Dewi tanpa sadar mengonfirmasi apa yang saya dengar dalam panggilan telepon Ayu. Tetapi ada hal lain. Setelah menggunakan saya untuk merawat ibu mertuanya secara gratis, setelah mencuri rumah saya, mereka juga akan menyingkirkannya. Kami adalah dua wanita tua, yang digunakan dan dibuang oleh keluarga yang sama. Apa ibu tahu mereka akan menjual rumah saya? Saya bertanya padanya dengan hati-hati. Ibu Dewi menatap saya bingung. Rumah ibu.
Saya pikir itu milik Arman. Dia memberitahu Ayu bahwa ibu telah memutuskan untuk menghibahkannya kepadanya karena ibu tidak membutuhkannya lagi, bahwa ibu akan pergi tinggal bersama beberapa kerabat. Darah saya mendidih. Arman tidak hanya mencuri rumah saya, tetapi dia sudah menyebarkan kebohongan untuk membenarkan pencurian itu. Menurut versinya, saya secara sukarela memberikan properti saya kepadanya dan saya akan pergi tinggal di tempat lain. Kemana saya harus pergi? Saya tidak punya kerabat dekat lain yang bersedia menerima saya. Saudara-saudara saya punya keluarga mereka sendiri, masalah mereka sendiri. Dengan uang pensiun kecil saya sebesar $600 sebulan, saya tidak mampu membayar sewa di tempat yang layak. Arman tahu itu. Dia tahu betul bahwa jika dia mengambil rumah saya, dia mengutuk saya menjadi tunawisma, dan dia tidak peduli. Malam itu, ketika semua orang tidur, saya meninjau dokumen saya sendiri. Saya mencari akta asli rumah saya, kartu identitas saya, rekening koran bank saya. Saya ingin memastikan saya memiliki semuanya agar mengerti persis apa yang sedang terjadi. Ketika saya membuka laci dokumen penting saya perhatikan ada barang yang hilang. Akta asli rumah itu hilang. Salinan SIM saya juga hilang. Surat pemberitahuan pajak terakhir saya telah hilang. Arman telah mencuri dokumen saya sedikit demi sedikit. Mungkin selama kunjungan sebelumnya. Setiap kali dia datang mengunjungi saya, dia sebenarnya datang untuk mencuri potongan-potongan identitas hukum saya untuk membangun penipuannya. Saya duduk dalam kegelapan dapur saya, gemetar bukan karena dingin tetapi karena amarah. Anak saya sendiri telah merencanakan ini selama berbulan-bulan, mungkin bertahun-tahun. Setiap senyum, setiap ibu, saya sayang ibu, setiap pelukan palsu, semua itu sambil berencana mencuri satu-satunya yang tersisa bagi saya. Keesokan harinya, Arman mengumumkan bahwa dia dan Ayu akan melakukan perjalanan 2 minggu. Ini bisnis penting yang saya ceritakan, Bu. Kami akan membuka cabang di kota lain. Tentu saja. Mereka pergi sekarang. Ketika proses mencuri rumah saya mungkin berada di tahap akhir. Mereka meninggalkan saya di sini untuk merawat ibu mertuanya sementara mereka pergi menikmati keuntungan yang diantisipasi dari penjualan properti saya. Dan Ibu Dewi. Saya bertanya. Ibu merawatnya dengan sempurna, Bu. Lagi pula, perjalanan ini sudah menghabiskan banyak uang bagi kami. Kami tidak bisa membayar perawat juga. Tentu saja, uang yang mereka habiskan adalah uang yang akan mereka dapatkan dari menjual rumah saya. Rumah saya sendiri membiayai liburan mereka sementara saya bekerja sebagai perawat gratis. Sebelum pergi, Arman melakukan sesuatu yang mengonfirmasi semua kecurigaan saya. Dia datang untuk mengucapkan selamat tinggal dan meminta saya menandatangani beberapa surat jika terjadi keadaan darurat dengan Ibu Dewi. Itu adalah surat izin medis. Bu, agar ibu bisa membuat keputusan jika beliau sakit dan kami tidak ada di sini. Surat-surat itu terlihat normal. Tetapi saya tidak lagi mempercayai apapun yang datang dari Arman. Saya mengatakan kepadanya bahwa saya akan meninjaunya dengan tenang dan akan mengembalikannya nanti. Dia menjadi gugup. Jangan, Bu. Tanda tangani sekarang. Ini hanya tindakan pencegahan. Kami tidak ingin ibu mendapat masalah jika ibu harus membawanya ke rumah sakit. Keuletannya membuat saya lebih waspada. Arman, jika itu hanya surat izin medis, tidak ada yang mendesak. Saya akan meninjaunya dengan baik dan memberikannya kepada kamu sudah ditandatangani besok pagi. Saya melihat frustrasi di matanya. Tetapi dia tidak bisa mendesak lebih jauh tanpa terlihat mencurigakan. Dia pergi tanpa surat-surat yang ditandatangani, dan saya ditinggalkan dengan satu folder dokumen lagi untuk ditinjau. Malam itu juga, saya membacanya dengan cermat menggunakan kaca pembesar yang saya gunakan untuk memasukkan benang ke jarum. Di antara bahasa hukum yang rumit, saya menemukan frasa yang membuat saya takut, pengalihan hak asuh sementara, tanggung jawab finansial total, keputusan kesejahteraan tanpa batas waktu. Itu bukan hanya surat izin medis untuk Ibu Dewi. Itu adalah dokumen yang akan membuat saya secara hukum dan finansial bertanggung jawab atas dirinya tanpa batas waktu. Jika saya telah menandatanganinya, Arman dan Ayu akan sepenuhnya membebaskan diri mereka dari kewajiban apapun terhadap ibunya Ayu, meninggalkannya bersama saya selamanya. Rencananya sempurna dan kejam. Mereka mencuri rumah saya. Mereka meninggalkan saya merawat ibu mertua mereka yang sakit tanpa bayaran, dan di atas semua itu,
Mereka membuat saya secara hukum bertanggung jawab atas semua biaya medis dan perawatannya sampai dia meninggal. Saya akan kehilangan rumah saya, uang saya, dan kebebasan saya. Mereka akan mendapatkan $120.000 dan membebaskan diri mereka dari tanggung jawab yang mahal. Saya begadang sepanjang malam, bukan karena Ibu Dewi membutuhkan saya, tetapi karena saya akhirnya mengerti besarnya pengkhianatan yang saya alami. Ini bukan hanya tentang anak saya melihat saya sebagai tidak berharga. Ini tentang dia secara aktif menghancurkan hidup saya untuk menguntungkan hidupnya sendiri. Keesokan paginya, ketika Arman datang untuk mengambil surat-surat yang ditandatangani, saya berbohong kepadanya dengan ketenangan yang mengejutkan diri saya sendiri. Oh, nak, saya benar-benar lupa. Saya meninggalkannya di rumah tetangga ketika saya pergi meminjam kaca pembesarnya untuk membacanya. Saya akan mencarinya dan mengirimkannya melalui pos. Dia terlihat frustrasi, tetapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dia pergi bersama Ayu, meninggalkan saya sendirian dengan Ibu Dewi dan dengan kebenaran lengkap tentang apa yang sedang terjadi. Ketika mobil menghilang dari pandangan, saya duduk di sebelah Ibu Dewi dan memegang tangannya. Ibu Dewi, saya harus mengatakan sesuatu yang penting. Saya pikir kita berdua sedang ditipu oleh orang yang sama. Saya menjelaskan semua yang telah saya temukan. Dokumen yang dicuri, penipuan rumah, surat hak asuh yang mereka ingin saya tanda tangani, rencana untuk menempatkannya di panti jompo umum setelah menjual properti saya. Ibu Dewi menangis, tetapi bukan karena kesedihan. Dia menangis karena amarah. Siti, nak, saya punya sejumlah uang tabungan yang Ayu tidak tahu. Dan saya punya kerabat yang benar-benar menyayangi saya. Tetapi dia memberitahu mereka bahwa saya tidak ingin bertemu mereka. Pada saat itu, saya mengerti bahwa saya tidak sendirian dalam pertempuran ini. Saya punya sekutu tak terduga. Seorang wanita berusia 70 tahun yang juga dikhianati oleh keluarganya sendiri. Apa yang akan kita lakukan, Siti? Untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu, saya tersenyum dengan kegembiraan yang nyata. Kita akan menunjukkan kepada mereka bahwa mereka meremehkan wanita yang salah. Pagi pertama setelah Arman dan Ayu pergi dalam perjalanan mereka, saya bangun dengan tekad yang tidak saya rasakan selama bertahun-tahun. Saya dan Ibu Dewi sarapan bersama dalam keheningan yang penuh pemahaman. Kami berdua sadar bahwa hari ini serangan balik diam-diam kami dimulai. Siti, apa Ibu yakin ingin melakukan ini? Ibu Dewi bertanya saat saya membantunya dengan obat paginya. Lebih yakin dari yang pernah saya rasakan dalam hidup saya, jawab saya. Mereka pikir kita dua wanita tua yang tidak berdaya. Mereka akan tahu bahwa mereka salah. Ibu Dewi memberi saya senyum yang belum pernah saya lihat sebelumnya. Senyum penuh persetujuan dan tekad. Kalau begitu, mari kita mulai. Langkah pertama saya adalah menelepon tetangga saya, Ibu Dimas, yang telah tinggal di sebelah selama 15 tahun. Dia telah melihat semua kegiatan aneh beberapa hari terakhir. Ambulans, kedatangan dan kepergian Arman, pemasangan peralatan medis. Ibu Dimas, saya perlu meminta bantuan yang sangat penting. Bisakah Ibu menjaga Ibu Dewi selama beberapa jam? Saya harus keluar untuk mengurus beberapa urusan mendesak. Ibu Dimas segera datang. Dia adalah wanita berusia 60 tahun, pensiunan guru sekolah, yang selalu menjadi tetangga yang baik. Saya menjelaskan situasinya secara singkat kepadanya, tanpa menjelaskan semua detailnya, tetapi cukup agar dia mengerti bahwa saya butuh bantuannya. Oh, Siti, saya selalu curiga anakmu itu tidak memperlakukanmu dengan baik. Saya lihat dia datang ke sini seolah-olah dia pemilik rumah. Pergilah, saya akan menjaga Ibu Dewi. Perhentian pertama saya adalah kantor pendaftaran properti. Saya membawa semua foto yang saya ambil dari dokumen yang saya temukan di tas kerja Arman, selain kartu identitas saya dan beberapa surat asli yang masih saya miliki. Di kantor pendaftaran, saya dilayani oleh seorang karyawan muda yang terlihat kewalahan ketika saya menjelaskan situasi saya. Bu, apa yang Ibu ceritakan ini sangat serius. Jika seseorang memasukkan dokumen untuk mengalihkan hak milik tanpa persetujuan Ibu, kita berbicara tentang penipuan. Dia membantu saya mencari berkas rumah saya di sistem. Apa yang kami lihat di layar mengonfirmasi ketakutan terburuk saya. Ada permohonan pengalihan hak milik melalui hibah keluarga yang diajukan 2 minggu lalu. Tanda tangan yang muncul terlihat seperti milik saya,
Tetapi saya tahu saya tidak pernah menandatangani itu. Apa yang bisa saya lakukan untuk menghentikan ini? Saya bertanya padanya. Ibu perlu mengajukan pengaduan resmi untuk penipuan dokumen dan juga keberatan terhadap pengalihan itu. Tetapi ibu akan membutuhkan pengacara. Ini terlalu rumit untuk ditangani sendiri. Karyawan itu memberi saya daftar pengacara yang berspesialisasi dalam penipuan properti. Salah satu nama menarik perhatian saya. Budi Arman, pengacara spesialis penipuan keluarga. Dari kantor pendaftaran properti, saya langsung menuju kantor pengacara Budi. Dia adalah seorang pria berusia sekitar 68 tahun, dengan wajah serius tetapi mata yang ramah. Ketika saya menjelaskan situasi saya, dia menjadi sangat serius. Ibu Joko, ini lebih umum dari yang ibu pikirkan. Penipuan keluarga terhadap orang tua sangat meningkat. Anak-anak yang memanfaatkan kepercayaan orang tua mereka untuk mencuri properti mereka. Saya menunjukkan kepadanya semua foto yang saya ambil dari dokumen Arman. Pengacara meninjaunya dengan cermat menggunakan kaca pembesar. Tanda tangan ini jelas dipalsukan. Lihat di sini, tekanan goresan tidak konsisten dengan tanda tangan alami. Dan di sini, tanggal ini tidak cocok dengan dokumen lain. Anak ibu membuat beberapa kesalahan yang akan membuat kasus ini jauh lebih mudah bagi kita. Berapa biaya semua ini? Saya bertanya. Khawatir tentang uang pensiun kecil saya. Begini, Bu Siti, saya juga punya ibu seusia ibu. Saya sangat marah melihat kasus-kasus ini. Saya hanya akan membebankan $300 untuk seluruh proses hukum. Dan jika kita mendapatkan kembali rumah itu, yang saya yakin akan kita lakukan, ibu tidak berutang apapun lagi kepada saya. Untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu, saya merasakan harapan yang nyata. Pengacara Budi menjelaskan rencananya kepada saya. Pertama kita akan mengajukan pengaduan pidana untuk pemalsuan dokumen. Kemudian kita akan meminta perintah pengadilan untuk menghentikan pengalihan properti apapun. Dan akhirnya, kita akan membuktikan bahwa semua dokumentasi itu palsu. Berapa lama waktu yang dibutuhkan? Jika semuanya berjalan lancar, kita bisa mendapatkan resolusi pendahuluan dalam 2 minggu. Masalahnya adalah ketika anak ibu tahu bahwa kita menemukan segalanya. Itu juga kekhawatiran saya. Ketika Arman kembali dan menyadari bahwa saya tahu segalanya, dia bisa menjadi berbahaya. Dari kantor pengacara, saya pergi ke bank tempat saya menyimpan tabungan saya. Saya ingin meninjau semua transaksi bank saya untuk melihat apakah Arman juga mencuri uang dari saya. Eksekutif bank, seorang wanita bernama Rina Sari, memeriksa rekening saya di sistemnya. Bu Siti, saya melihat beberapa transaksi aneh di sini dalam beberapa bulan terakhir. Ada 3 penarikan untuk jumlah yang signifikan yang dilakukan dengan kartu ibu, tetapi pada saat-saat ketika ibu biasanya tidak datang ke bank. Dia menunjukkan kepada saya catatannya. Penarikan $500, $400, dan $600. Semua dilakukan pada hari Selasa pukul 10 pagi. Saya tidak pernah pergi ke bank pada hari Selasa karena itu adalah hari saya pergi ke pasar. Siapa lagi yang punya akses ke kartu ibu? Rina bertanya kepada saya. Kebenaran menghantam saya seperti palu. Anak saya punya salinan kartu saya untuk keadaan darurat. Rina terlihat khawatir. Bu, anak ibu telah menarik uang dari rekening ibu tanpa izin ibu. Itu juga kejahatan. Antara dokumen palsu dan penarikan yang tidak sah, Arman telah mencuri hampir $2.000 dari tabungan saya. Uang yang saya simpan untuk keadaan darurat medis, untuk perbaikan rumah, untuk keamanan saya. Rina membantu saya mengubah semua nomor akses saya dan membatalkan kartu yang dimiliki Arman. Mulai sekarang, dia tidak akan bisa menyentuh sepeser pun uang saya. Ketika saya kembali ke rumah, sudah larut, tetapi saya merasa berbeda. Untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu, saya merasa seperti mengambil kendali atas hidup saya. Ibu Dimas menyambut saya dengan senyum. Siti, Ibu Dewi adalah wanita yang sangat manis. Kami berbicara sepanjang sore. Dia menceritakan beberapa hal tentang keluarganya yang membuat saya sangat khawatir. Ibu Dewi juga memiliki hari yang produktif. Sementara saya mengumpulkan bukti hukum, dia membuat panggilan telepon ke kerabat yang tidak dia hubungi selama berbulan-bulan karena Ayu mengatakan kepadanya bahwa mereka tidak ingin mendengar kabar darinya. Siti,
Saya berbicara dengan saudara perempuan saya yang tinggal di ibu kota provinsi. Ternyata Ayu memberitahu dia bahwa saya menderita demensia, bahwa saya tidak lagi mengenali siapapun, bahwa lebih baik tidak mengunjungi saya agar tidak membuat saya bingung lagi. Kebohongan lain dari Ayu untuk mengisolasi Ibu Dewi dari keluarga aslinya. Saudara perempuan saya ingin datang mengunjungi saya besok. Dan keponakan saya, yang adalah seorang akuntan, mengatakan dia ingin meninjau bagaimana Ayu mengelola uang saya. Malam itu, setelah memberikan obat malam kepada Ibu Dewi, kami berdua duduk di meja dapur untuk merencanakan langkah kami selanjutnya. Ibu Dewi, besok ketika saudara Ibu datang, ceritakan semuanya. Biarkan mereka tahu bahwa Ibu tidak menderita demensia, bahwa Ibu sedang ditipu, bahwa mereka ingin menempatkan Ibu di panti jompo umum setelah mencuri rumah saya. Dan Ibu, Siti, kapan Ibu akan menghadapi Arman? Saya tidak akan menghadapinya. Saya akan membiarkan dia kembali dari perjalanannya berpikir bahwa semuanya berjalan sempurna. Bahwa saya menandatangani surat-surat itu. Bahwa saya menerima kehilangan rumah saya. Bahwa saya adalah wanita tua bodoh yang dia pikirkan. Dan kemudian dia akan menemukan bahwa kamu seharusnya tidak pernah meremehkan seorang ibu yang dikhianati. Malam itu saya tidur lebih nyenyak daripada yang saya rasakan dalam beberapa minggu. Bukan karena masalah saya sudah berakhir, tetapi karena saya akhirnya melakukan sesuatu untuk menyelesaikannya. Besok Arman akan menelepon untuk menanyakan surat-surat yang ditandatangani. Saya akan berbohong kepadanya dengan kemudahan yang sama seperti dia berbohong kepada saya selama berbulan-bulan, karena sekarang saya juga tahu cara bermain kotor. Bedanya, saya bermain untuk mendapatkan kembali apa yang menjadi milik saya. Dia bermain untuk mencuri apa yang tidak pernah menjadi miliknya. Arman menelepon tepat ketika saya harapkan, pada Rabu sore, ketika dia sudah dalam perjalanan selama 5 hari bersama Ayu. Suaranya terdengar santai, hampir bahagia, seperti seseorang yang menikmati liburan yang dibayar dengan uang curian. Halo, Bu. Bagaimana keadaannya? Bagaimana Ibu Dewi? Semuanya baik-baik saja, Nak. Ibu Dewi membaik banyak. Dia bahkan berjalan sedikit dengan tongkat kemarin. Itu bagus, Bu. Hei, apa Ibu sudah mengirim surat-surat yang saya tinggalkan untuk Ibu tanda tangani? Disinilah saat kebohongan strategis pertama saya. Ya, Nak. Saya mengirimkannya kemarin. Seharusnya tiba besok atau lusa. Apa Ibu menandatangani semuanya? Ibu tidak kesulitan memahami apapun. Tidak, semuanya sangat jelas. Itu hanya surat izin medis untuk Ibu Dewi, kan? Tepat sekali, Bu. Hanya itu. Kemudahan dia berbohong kepada saya mengonfirmasi bahwa saya telah membuat keputusan yang benar. Jika dia bisa berbohong kepada saya tentang surat-surat yang akan membuat saya bertanggung jawab secara finansial atas ibu mertuanya seumur hidup, saya bisa berbohong kepadanya tentang telah menandatanganinya. Kapan kalian kembali? Saya bertanya kepadanya. Senin minggu depan. Bisnis berjalan lebih baik dari yang diperkirakan. Saya pikir kami akan bisa berekspansi jauh lebih cepat. Tentu saja bisnis berjalan dengan baik. Mudah untuk berekspansi ketika kamu berencana melakukannya dengan $120.000 yang dicuri dari rumah ibumu. Setelah menutup telepon, Ibu Dewi menatap saya dengan kekaguman. Siti, Ibu berbohong lebih baik daripada mereka. Yah, saya punya 70 tahun lebih banyak pengalaman dalam hidup. Sayang, hari-hari berikutnya terasa aneh, tetapi mengungkapkan. Tanpa Arman dan Ayu di rumah, saya dapat melihat dengan jelas bagaimana hidup saya sebelum mereka datang untuk menyerbunya. Saya dan Ibu Dewi mengembangkan rutinitas yang nyaman. Dia berangsur-angsur membaik. Saya melakukan kegiatan saya tanpa tekanan menjadi pelayan bagi 3 orang, dan kami berdua berbicara seperti 2 teman yang berbagi situasi sulit. Saudara perempuan Ibu Dewi, Ibu Rina, datang mengunjunginya pada hari Kamis. Dia adalah wanita berusia 65 tahun, sangat anggun, yang jelas-jelas terkejut ketika melihat keadaan saudara perempuannya yang sebenarnya. Dewi, Ayu bilang kamu tidak lagi mengenali saya, bahwa kamu menderita demensia parah, bahwa lebih baik tidak mengunjungi kamu agar tidak membuat kamu kesal. Rina, pikiran saya baik-baik saja. Satu-satunya yang saya alami adalah rasa sakit di tulang saya yang mencegah saya berjalan seperti dulu. Tetapi kepala saya bekerja dengan sempurna. Rina tinggal sepanjang sore.
Dia melihat bagaimana Ibu Dewi berbicara dengan normal, bagaimana dia mengingat semua nama dan tanggal keluarga dengan sempurna, bagaimana dia menyadari berita dan dapat melakukan percakapan yang kompleks. Dewi, saya telah sepenuhnya ditipu. Ayu memberitahu saya bahwa kamu butuh perawatan khusus, bahwa kamu telah kehilangan kemampuan untuk berpikir, bahwa lebih baik meninggalkan kamu sendirian. Ketika Rina mengetahui bahwa Arman dan Ayu berencana menempatkan Ibu Dewi di panti jompo umum setelah menjual rumah saya, dia menjadi marah. Saudara perempuan saya punya uangnya sendiri. Dia punya keluarga yang mencintainya, dan dia punya hak untuk memutuskan di mana dia ingin tinggal. Tidak ada yang akan menempatkannya di panti jompo umum manapun. Rina berterima kasih kepada saya atas perawatan yang saya berikan kepada saudara perempuannya. Tetapi dia juga menyadari bahwa saya dieksploitasi. Siti, ibu tidak perlu merawat saudara perempuan saya secara gratis sementara mereka pergi berlibur. Ini tidak adil. Itu tidak akan lama lagi, jawab saya. Banyak hal akan berubah dalam waktu dekat. Pada hari Jumat, saya punya janji dengan pengacara Budi untuk meninjau kemajuan kasus hukum. Kabar itu lebih baik dari yang saya harapkan. Siti, kami sudah mengajukan pengaduan pidana untuk pemalsuan dokumen. Kami juga mendapatkan perintah pengadilan yang membekukan pengalihan properti apapun sampai kasus ini diselesaikan. Rumah ibu dilindungi secara hukum. Itu berarti Arman tidak bisa menjualnya. Dia tidak bisa mengalihkannya, menjualnya, atau menjaminkannya. Tidak ada. Sampai hakim memutuskan bahwa dokumen itu palsu, properti itu tetap persis seperti adanya, atas nama ibu. Pengacara juga memberi saya kabar tak terduga. Siti, ternyata anak ibu tidak secerdas yang dia kira. Ketika dia mengajukan dokumen palsu di kantor pendaftaran, dia meninggalkan jejak digital. Dia menggunakan komputer dari bisnisnya yang terdaftar atas namanya. Akan sangat mudah untuk membuktikan bahwa dia yang membuat dokumen palsu itu. Selama akhir pekan, sementara saya menunggu Arman kembali, saya melakukan sesuatu yang tidak saya lakukan selama berbulan-bulan. Saya memeriksa media sosialnya. Apa yang saya lihat membuat saya mual, tetapi itu juga mengonfirmasi bahwa saya melakukan hal yang benar. Arman telah mengunggah foto perjalanannya setiap hari. Restoran mahal, hotel mewah, wisata mahal. Di satu foto, dia sedang bersulang dengan sampahnya yang mungkin harganya lebih mahal dari seminggu uang pensiun saya. Keterangannya berbunyi, menikmati hidup yang pantas kami dapatkan. Kadang-kadang kamu harus membuat keputusan sulit untuk bahagia. Keputusan sulit? Apakah dia merujuk pada mencuri rumah ibunya sebagai keputusan sulit? Di foto lain, Ayu berada di spa mahal dengan perawatan wajah yang pasti harganya $300. Komentarnya, saya melepaskan diri dari semua negativitas dalam hidup saya. Sekarang hanya energi positif. Negativitas? Apakah dia menganggap saya negativitas? Wanita yang merawat ibunya yang sakit secara gratis sementara dia menjalani perawatan kecantikan dengan uang curian? Tetapi foto yang paling berdampak pada saya adalah foto Arman di pantai, tersenyum, dengan tangan terbuka ke laut. Komentarnya berbunyi, akhirnya bebas dari beban keluarga yang menghalangi saya untuk berkembang. Babak baru hidup saya. Beban keluarga. Itulah arti saya bagi dia. Sebuah beban. Pada Senin pagi, Arman menelepon saya untuk memberitahu bahwa mereka akan tiba sore hari. Suaranya terdengar berbeda, lebih percaya diri. Seperti seseorang yang percaya semua masalahnya sudah terpecahkan. Bu, semuanya baik-baik saja dengan surat-surat itu? Tidak ada masalah. Semuanya sempurna. Nak, surat-surat itu tiba dengan baik di tujuannya. Bagus sekali. Hei, Bu, ketika kami tiba, kami harus bicara tentang beberapa perubahan. Perubahan macam apa? Tidak ada yang penting. Hanya beberapa penyesuaian agar kita semua bisa lebih nyaman. Penyesuaian. Dia pasti bermaksud memberitahu saya bahwa saya tidak lagi punya rumah, bahwa saya sekarang adalah karyawan yang tinggal di propertinya, bahwa status saya berubah dari ibu menjadi pembantu penuh waktu. Sore itu, ketika saya melihat mobil Arman mendekati rumah saya merasakan ketenangan yang aneh. Dia datang dengan kepercayaan diri seseorang yang percaya dia baru saja melaksanakan kejahatan yang sempurna. Dia datang berpikir bahwa dia memiliki semua dokumen dengan benar, bahwa ibunya yang bodoh menandatangani semua yang dia inginkan,
bahwa rencananya berjalan dengan sempurna. Dia tidak tahu bahwa dokumen palsunya sedang diselidiki oleh polisi. Dia tidak tahu bahwa seorang hakim sudah membekukan pengalihan properti saya. Dia tidak tahu bahwa bank membatalkan aksesnya ke uang saya. Dia tidak tahu bahwa Ibu Dewi berhubungan dengan keluarga aslinya. Dia tidak tahu bahwa sementara dia menghabiskan uang yang bahkan belum dia curi, saya sedang membangun kasus hukum yang akan menghancurkan semua rencananya. Arman keluar dari mobil dengan membawa tas berisi hadiah mahal dan souvenir. Dia tersenyum. Santai, kulitnya kecoklatan karena sinar matahari pantai. Ayu juga terlihat berseri-seri, beristirahat, bahagia. Mereka terlihat seperti dua orang yang baru saja menyelesaikan semua masalah keuangan mereka. Bu, bagaimana perawat favorit saya? Arman berkata, memeluk saya dengan keakraban palsu yang membuat saya merinding. Baik, Nak. Bagaimana perjalanannya? Luar biasa. Lebih baik dari yang kami perkirakan. Saya pikir ini akan menjadi tahun terbaik dalam hidup kami. Ayu menyapa ibunya dengan sikap acuh tak acuh, seperti seseorang yang memeriksa properti yang dia tinggalkan dalam pengawasan. Hai, Bu. Apakah kamu bersikap baik? Kamu tidak membuat Ibu Siti kesulitan. Seolah-olah Ibu Dewi adalah hewan peliharaan yang nakal. Malam itu, saat makan malam, Arman sangat banyak bicara. Dia menceritakan rencana ekspansi bisnisnya, tentang kemungkinan membuka cabang lain, tentang beberapa investasi yang dia pertimbangkan. Semuanya dibiayai dengan uang dari penjualan rumah saya. Bu, besok kita harus pergi bersama ke beberapa kantor untuk menandatangani beberapa surat tambahan. Formalitas belaka. Tetapi mereka butuh kehadiran Ibu. Memformalkan pencurian rumah saya. Maksudnya. Tetapi saya juga punya rencana saya sendiri untuk hari ini. Tadi malam saya menelepon pengacara Budi dan kami mengordinasikan segalanya. Saya juga menelepon Rina, saudara perempuan Ibu Dewi, untuk datang pagi-pagi sekali. Rina tiba pada pukul 8, tepat ketika Arman selesai berpakaian. Dia terkejut melihatnya. Selamat pagi, Anda siapa? Saya Rina Sari, saudara perempuan Ibu Dewi. Saya datang untuk menjemput saudara perempuan saya untuk membawanya tinggal bersama saya. Wajah Arman berubah total. Dari senyum percaya diri, berubah menjadi kebingungan dan kemudian menjadi alarm. Apa? Tidak, tidak, tidak. Ibu Dewi sakit parah. Dia butuh perawatan khusus. Dia tidak bisa pergi begitu saja. Rina, yang sudah tahu seluruh cerita, menjawab dengan tegas. Saudara perempuan saya tidak menderita demensia, seperti yang Anda katakan kepada saya. Dia bisa memutuskan dengan sempurna di mana dia ingin tinggal, dan dia memutuskan untuk ikut dengan saya. Tapi surat-surat itu, dokumen hak asuh. Arman mulai gugup. Dokumen hak asuh apa? Rina bertanya dengan kepolosan palsu. Arman menatap saya dengan putus asa. Bu, katakan padanya bahwa Ibu menandatangani surat-surat yang saya tinggalkan. Katakan padanya bahwa Ibu adalah wali sah Ibu Dewi sekarang. Disinilah saat kebenaran saya, Arman. Saya tidak pernah menandatangani surat hak asuh apapun. Kamu bilang itu hanya surat izin medis. Tapi Ibu bilang Ibu sudah mengirimkannya. Saya berbohong, kata sederhana itu. Saya berbohong, diucapkan dengan ketenangan penuh di dunia, benar-benar membuatnya kehilangan keseimbangan. Ibunya yang sempurna. Ibunya yang patuh, ibunya yang tidak pernah mempertanyakan apapun, baru saja mengakui bahwa dia sengaja berbohong kepadanya. Ayu berlari turun, mendengar suara-suara keras. Ketika dia melihat Rina dengan koper di sebelah Ibu Dewi, dia panik. Tidak, ibu saya tidak bisa pergi. Dia sakit parah. Dia tidak bisa mengurus dirinya sendiri. Ibu Dewi, yang diam sampai sekarang, berbicara dengan suara yang lebih kuat dari yang kami dengar dalam beberapa minggu. Ayu, pikiran saya baik-baik saja. Saya hanya kesulitan berjalan. Tetapi dengan terapi fisik, saya akan membaik. Saya akan ikut dengan saudara perempuan saya karena saya ingin bersama keluarga yang benar-benar mencintai saya. Tapi biayanya, perawatannya, itu sangat mahal, teriak Ayu. Rina tersenyum. Dewi punya uangnya sendiri. Uang yang selama ini kalian kelola tanpa izinnya. Keponakan saya si akuntan sudah meninjau semua rekening.
Arman dan Ayu saling pandang dengan ketakutan. Tidak hanya alasan sempurna mereka untuk mencuri rumah saya lolos, tetapi mereka juga akan diselidiki karena salah urus uang Ibu Dewi. Arman, ayo kita urus surat-surat itu sekarang, kata Arman, mencoba mendapatkan kembali kendali. Kita akan selesaikan ini nanti. Kita tidak akan pergi kemanapun, jawab saya dengan ketenangan yang mengejutkan saya. Maksud Ibu? Tidak. Kita punya janji dengan notaris. Saya tidak punya janji dengan notaris manapun. Kamu punya janji untuk mencoba menyelesaikan pencurian rumah saya. Arman terdiam. Rencana sempurnanya hancur di depan matanya. Dan dia tidak mengerti bagaimana. Bel pintu berbunyi. Itu adalah pengacara Budi, yang tiba tepat pada waktu yang disepakati. Selamat pagi, Bu Siti. Saya Budi Arman, pengacara Ibu. Apakah pihak lain yang terlibat dalam penipuan properti hadir? Kata penipuan jatuh seperti bom di ruangan itu. Wajah Arman menjadi sangat pucat. Penipuan? Apa yang Anda bicarakan? Pengacara apa, Bu? Apa yang terjadi di sini? Pengacara Budi membuka tas kerjanya dan mengeluarkan folder tebal. Bapak Arman Joko, saya punya di sini pengaduan pidana untuk pemalsuan dokumen, perintah pengadilan yang membekukan pengalihan properti ibu Anda, dan bukti akses tidak sah ke rekening bank. Arman merosot ke kursi. Benar-benar pucat. Tidak. Saya tidak mengerti. Bu, apa yang Ibu lakukan? Apa yang seharusnya saya lakukan sejak lama? Membela diri. Ayu mencoba campur tangan. Ini salah paham. Arman hanya membantu ibunya dengan surat-surat itu. Pengacara Budi menatapnya dengan dingin. Membantu? Memalsukan tanda tangan ibu Anda pada dokumen pengalihan properti itu membantu? Dia mengeluarkan salinan dokumen palsu dan menunjukkannya kepada mereka. Lihat di sini. Tanda tangan ini jelas dipalsukan. Tekanan goresan, kecepatan menulis. Semuanya menunjukkan bahwa itu tidak dilakukan oleh Bu Siti. Arman mencoba strategi putus asa. Ibu sudah sangat tua. Dia bingung. Mungkin dia menandatangani dan tidak ingat. Arman, kata saya dengan suara yang belum pernah dia dengar dari saya. Saya berusia 65 tahun, bukan 95. Pikiran saya sangat jernih. Cukup jernih untuk mengingat setiap kebohongan yang kamu katakan kepada saya dalam beberapa bulan terakhir. Pengacara melanjutkan. Selain penipuan properti, kami punya bukti penarikan tidak sah dari rekening bank ibu Anda dengan total $1.500. Ayu menjadi histeris. Ini jebakan. Mereka memanipulasinya. Bu Siti selalu bilang bahwa rumah itu akan menjadi milik Arman. Saya tidak pernah mengatakan itu. Jawab saya dengan tegas. Kalian mengarangnya untuk membenarkan rencana kalian. Pada saat itu, orang lain tiba. Seorang petugas polisi yang dipanggil oleh pengacara Budi untuk hadir. Bapak Arman Joko. Tanya petugas itu. Ya, saya. Anda perlu ikut dengan kami untuk membuat pernyataan tentang pengaduan penipuan properti yang diajukan terhadap Anda. Arman bangkit, gemetar. Anda menangkap saya. Untuk saat ini, kami hanya butuh pernyataan Anda, tetapi saya sarankan Anda mencari pengacara. Ayu mulai menangis. Ini akan merusak segalanya. Bisnis itu, reputasi kami, pinjaman yang kami ambil. Disitulah konfirmasi dari sesuatu yang saya curigai. Mereka tidak hanya berencana mencuri rumah saya, tetapi mereka sudah mengambil pinjaman menggunakan rumah itu sebagai jaminan masa depan. Pinjaman apa? Pengacara Budi bertanya. Ayu menyadari bahwa dia baru saja mengakui sesuatu yang serius. Kami, butuh uang untuk bisnis. Anda menggunakan sebagai jaminan properti yang bukan milik Anda. Petugas polisi membuat catatan. Itu kejahatan lain. Penipuan bank. Arman meledak. Ini semua salah Ibu. Kami membantu Ibu. Kami akan merawat Ibu. Kami akan mencarikan tempat di mana Ibu bisa hidup dengan damai. Tempat di mana saya bisa hidup dengan damai. Apakah kamu merujuk pada jalanan? Karena itulah yang tersisa bagi saya setelah kamu menjual rumah saya. Itu tidak benar. Kami akan merawat Ibu. Arman, bagaimana kamu merawat Ibu Dewi? Berencana menempatkannya di panti jompo umum setelah menggunakan penyakitnya untuk mencuri rumah saya. Petugas itu campur tangan. Pak, kita harus pergi.
Kita harus menyelesaikan pernyataan Anda. Saat Arman digiring keluar dengan borgol, diikuti oleh Ayu yang tidak bisa berhenti menangis, Rina selesai mengemasi barang-barang Ibu Dewi. Siti, apa Ibu akan baik-baik saja? Ibu Dewi bertanya kepada saya sebelum pergi. Saya akan lebih baik dari sebelumnya. Teman, jaga diri Ibu baik-baik. Ketika rumah menjadi sunyi, saya duduk di kursi favorit saya di ruang tamu, dan untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan, saya bisa bernapas dengan damai di rumah saya sendiri. Pengacara Budi meninjau beberapa surat. Siti, proses hukum akan memakan waktu beberapa minggu, tetapi dengan semua bukti yang kita miliki, saya yakin kita akan menang. Rumah Ibu aman. Dan Arman, apakah dia akan menghadapi tuntutan untuk penipuan properti, pemalsuan dokumen, dan penipuan bank? Itu adalah kejahatan serius. Saya melihat ke arah pintu tempat anak saya pergi. Anak laki-laki yang saya besarkan, yang saya cintai, yang saya lindungi selama 42 tahun, baru saja ditangkap karena mencoba mencuri dari saya. Tetapi untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, saya tidak merasakan kesedihan. Saya merasakan kedamaian. Hari-hari berikutnya berlalu seolah-olah saya hidup dalam film yang tidak saya minta untuk ditonton. Rumah saya, yang selama berminggu-minggu telah diserbu oleh mesin medis, teriakan, tuntutan, dan kehadiran Arman dan Ayu yang beracun, kini berada dalam keheningan yang belum pernah saya alami selama berbulan-bulan. Tetapi itu bukan keheningan yang kosong. Itu adalah keheningan yang penuh dengan kemungkinan, kebebasan yang pulih, martabat yang dipulihkan. Pada Rabu pagi, telepon saya berdering. Itu adalah nomor yang tidak saya kenali. Tetapi ketika saya menjawab, saya mendengar suara Ayu yang putus asa. Bu Siti, tolong, kami perlu bicara. Ini salah paham yang mengerikan. Tidak ada yang perlu dibicarakan, Ayu. Ya, ada. Arman di penjara. Dia tidak bisa membayar jaminan. Bisnisnya runtuh. Klien mengetahui semuanya dan tidak lagi mempercayainya. Tepat seperti yang saya harapkan terjadi. Konsekuensi nyata dari tindakan mereka akhirnya mengejar mereka. Itu bukan masalah saya, Ayu. Tapi ibu adalah ibunya. Anak-anak membuat kesalahan. Dia sayang ibu. Kata itu, sayang, diucapkan olehnya, membuat saya tertawa. Sayang, menyebut mencuri rumah saya dan meninggalkan saya di jalanan sebagai sayang. Dia tidak akan meninggalkan ibu di jalanan. Kami akan merawat ibu. Seperti kalian merawat ibu kamu. Berencana menempatkannya di panti jompo umum. Ayu terdiam selama beberapa detik. Mungkin menyadari bahwa dia tidak punya argumen yang valid. Bu Siti, tolong. Jika ibu mencabut tuntutan, kami akan mengembalikan semuanya. Kami akan mengembalikan uang ibu. Kami akan meminta maaf. Dan kami tidak akan pernah mengganggu ibu lagi. Semuanya. Apa kalian akan mengembalikan tahun-tahun pengorbanan yang saya lakukan untuk Arman? Apa kalian akan mengembalikan kepercayaan yang saya miliki pada anak saya? Apa kalian akan mengembalikan malam-malam saya tidak tidur? Merawat ibu kamu secara gratis sementara kalian menghabiskan uang curian untuk liburan? Kami akan membayar ibu untuk merawat ibu saya. Kami akan memberi ibu berapa biaya perawat? $3.000 per hari selama 2 minggu. $42.000. Keheningan total di ujung telepon yang lain. Itu yang saya pikirkan. Mereka tidak punya uang itu karena mereka sudah menghabiskannya. Bu Siti, tolong. Ayu, lain kali kamu ingin berbicara dengan saya, biarlah melalui pengacara kamu. Saya menutup telepon dan merasa anehnya baik. Untuk pertama kalinya dalam hidup saya menutup telepon pada anggota keluarga, dan rasanya membebaskan. Pada hari Kamis, saya menerima kunjungan tak terduga. Saudara laki-laki saya, Budi, yang tinggal di kota lain dan yang dengannya saya berbicara beberapa kali setahun. Dia datang khawatir karena dia tahu dari kerabat lain apa yang sedang terjadi. Siti, kenapa kamu tidak memberitahu saya apa yang dilakukan Arman? Kenapa kamu tidak meminta bantuan saya? Karena kamu tidak mau mengakui bahwa anakmu sendiri mencuri darimu. Itu terlalu memalukan. Budi marah. Bajingan itu. Ibu dan ayah akan berbalik di kuburan mereka jika mereka tahu apa yang dia lakukan. Budi, saya membesarkan Arman dengan begitu banyak cinta. Saya memberinya semua yang saya bisa.
Lebih dari yang saya bisa. Di mana saya salah? Kamu tidak salah sama sekali. Siti. Beberapa anak memang tumbuh menjadi buruk. Tidak peduli apa yang kamu lakukan. Saudara laki-laki saya tinggal bersama saya selama 3 hari. Sangat menghibur memiliki anggota keluarga yang nyata. Seseorang yang mencintai saya tanpa agenda tersembunyi. Seseorang yang benar-benar peduli dengan kesejahteraan saya. Pada hari Jumat, pengacara Budi menelepon saya dengan berita yang membuat saya terdiam. Siti. Bank tempat Arman meminta pinjaman menggunakan rumah ibu sebagai jaminan. Mengajukan pengaduan tambahan. Ternyata dia juga memalsukan tanda tangan ibu pada dokumen-dokumen itu. Sekarang dia menghadapi tuntutan federal. Apa artinya itu? Itu berarti jika dia dinyatakan bersalah, dia bisa masuk penjara federal selama beberapa tahun. Kejahatan keuangan ditanggapi dengan sangat serius. Saya merasakan campuran aneh antara kepuasan dan kesedihan. Kepuasan karena keadilan bekerja. Kesedihan karena anak sayalah yang akan menghadapi konsekuensinya. Selama akhir pekan, beberapa tetangga yang telah mengetahui situasi itu datang mengunjungi saya. Ibu Dimas, yang telah membantu saya dengan merawat Ibu Dewi, datang dengan hidangan penutup buatan sendiri. Siti, seluruh blok membicarakan apa yang terjadi. Saya selalu curiga anakmu itu tidak memperlakukanmu dengan baik, tetapi saya tidak pernah membayangkan akan sejauh ini. Tetangga lain menceritakan hal-hal yang lebih membuka mata saya. Siti, kami melihat Arman beberapa kali memeriksa bagian luar rumahmu, mengukur, mengambil gambar. Kami pikir mungkin dia akan melakukan perbaikan. Dia sedang menilai properti itu untuk mengetahui persis berapa banyak uang yang bisa dia dapatkan dari penjualan. Kami juga pernah melihat dia mengambil surat-surat dari kotak suratmu ketika kamu tidak di rumah. Kami pikir itu aneh, tetapi kami tidak ingin ikut campur. Arman telah mencegat surat saya, mungkin untuk mengontrol informasi apa yang sampai ke tangan saya. Pada Senin pagi, saya menerima panggilan yang mengejutkan saya. Itu Ibu Dewi, dari rumah saudara perempuannya. Siti, sayang, bagaimana kabarmu? Baik, Ibu Dewi. Dan ibu? Bagaimana perasaan ibu di rumah saudara ibu? Seperti di surga. Siti, Rina memberi saya terapi fisik, saya makan dengan baik, dan yang paling penting, saya bersama orang-orang yang benar-benar menyayangi saya. Saya sangat senang mendengarnya. Siti, saya punya kabar. Keponakan saya si akuntan selesai meninjau bagaimana Ayu mengelola uang saya. Ternyata mereka mencuri hampir $15.000 dari saya selama 2 tahun terakhir. Pengungkapan lain tentang sifat sejati Arman dan Ayu. Apa yang akan ibu lakukan? Kami sudah mengajukan pengaduan lain. Ayu juga akan menghadapi tuntutan untuk pencurian dan pelecehan finansial terhadap orang tua. Keadilan. Akhirnya, keadilan sejati untuk semua orang yang telah disakiti oleh pasangan penipu ini. Pada hari Selasa, Arman menelepon saya dari penjara. Suaranya terdengar sangat berbeda dari pria percaya diri yang telah melakukan perjalanan 2 minggu lalu. Dia terdengar hancur, putus asa, takut. Bu, tolong. Saya butuh ibu datang mengunjungi saya. Bu, saya anak ibu. Saya butuh bantuan ibu. Arman, ketika saya butuh rasa hormat, kamu memberi saya penghinaan. Ketika saya butuh kejujuran, kamu memberi saya kebohongan. Ketika saya butuh dukungan, kamu memberi saya pengkhianatan. Bu, saya sayang ibu. Semua yang saya lakukan adalah untuk mengamankan masa depan kita. Masa depan kita, Arman. Rencanamu adalah meninggalkan saya tanpa rumah, tanpa uang, tanpa apapun. Di mana saya dalam masa depanmu itu? Kami akan merawat ibu. Kami akan mencarikan ibu tempat tinggal yang bagus. Dengan uang apa? Dengan uang pensiun saya $600 sebulan. Di tempat bagus mana saya bisa tinggal dengan itu? Keheningan di ujung telepon yang lain. Arman, selama 42 tahun saya adalah ibumu. Saya memberimu semua yang saya miliki. Saya menjual rumah besar saya untuk membiayai bisnismu. Saya bekerja lembur untuk membayar kuliahmu. Saya berkorban tanpa batas untuk kesejahteraanmu. Saya tahu, Bu. Itu sebabnya ibu harus membantu saya sekarang. Tidak. Sekarang kamu harus menghadapi konsekuensi dari tindakanmu, seperti orang dewasa. Seperti pria yang saya kira kamu. Bu, tolong.
Bisnis saya gagal. Klien tidak lagi mempercayai saya. Karyawan pergi. Saya akan kehilangan segalanya. Sempurna. Sekarang kamu tahu bagaimana perasaan saya ketika saya menemukan bahwa anak saya sendiri berencana mencuri semua yang saya miliki. Itu tidak sama. Kamu benar. Itu tidak sama. Kamu memilih menjadi pencuri. Saya tidak pernah memilih menjadi korban anak saya sendiri. Bu. Arman, jangan telepon saya lagi. Komunikasi apapun yang ingin kamu lakukan dengan saya, biarlah melalui pengacara. Saya menutup telepon, dan untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu, saya menangis. Tetapi saya tidak menangis karena kesedihan untuk Arman. Saya menangis karena kelegaan untuk diri saya sendiri. Saya menangis karena saya akhirnya membebaskan diri saya dari beban melindungi seseorang yang tidak pernah melindungi saya. Saya menangis karena setelah 65 tahun, saya akhirnya belajar membela diri. Saya menangis karena saya menemukan bahwa saya bisa kuat ketika saya harus kuat. Dan saya menangis karena, meskipun saya kehilangan seorang anak, saya menemukan diri saya. 6 bulan telah berlalu sejak hari yang mengubah hidup saya selamanya. 6 bulan sejak saya menemukan bahwa anak saya sendiri berencana mencuri rumah saya dan meninggalkan saya tanpa rumah. 6 bulan sejak saya memutuskan untuk membela diri dengan tekad yang sama dengan yang selama beberapa dekade saya korbankan untuknya. Sabtu pagi ini, saya bangun tanpa tergesa-gesa, tanpa keterdesakan yang saya jalani ketika rumah saya diserbu oleh orang-orang yang menyalahgunakan kebaikan saya. Saya menyiapkan kopi dengan tenang, mendengarkan nyanyian burung yang bersarang di pohon mangga di halaman saya. Itu adalah suara yang saya lupakan selama minggu-minggu kekacauan, ketika mesin medis dan keluhan terus-menerus memenuhi setiap sudut rumah saya. Sidang Arman berakhir 3 minggu lalu. Hakim menyatakannya bersalah atas penipuan properti, pemalsuan dokumen, dan penipuan bank. Hukumannya adalah 4 tahun penjara federal dan kewajiban membayar saya $25.000 sebagai ganti rugi. Ayu menerima 2 tahun penjara karena partisipasinya dalam penipuan dan untuk pencurian uang Ibu Dewi. Ketika pengacara Budi menyampaikan hukuman itu kepada saya tidak merasakan kepuasan balas dendam yang saya harapkan. Saya merasakan sesuatu yang lebih dalam dan lebih menyembuhkan. Saya merasa bahwa keadilan telah dipulihkan, bahwa martabat saya telah diakui, bahwa nilai saya sebagai pribadi telah divalidasi oleh sistem yang menanggapi dengan serius pelecehan yang saya derita. Rumah saya benar-benar milik saya lagi sekarang. Dokumen palsu secara resmi dibatalkan. Nama saya dipulihkan sebagai satu-satunya pemilik sah, dan bank yang telah memberikan pinjaman palsu harus menyerap kerugian karena tidak memverifikasi dokumen dengan memadai. Properti saya, yang Arman rencanakan untuk dijual seharga $120.000, secara resmi dinilai $140.000 selama proses hukum. Dengan uang dari ganti rugi, saya mengecat seluruh rumah. Saya memilih warna yang saya suka, bukan warna netral yang selalu Arman katakan lebih cocok untuk usia saya. Ruang tamu saya sekarang memiliki dinding kuning lembut yang memantulkan cahaya pagi dengan cara yang membuat saya tersenyum setiap kali saya masuk. Dapur saya berwarna hijau mint, warna yang selalu saya suka tetapi tidak pernah berani saya gunakan karena Arman mengatakan itu terlalu muda untuk wanita seusia saya. Saya juga membeli perabotan baru. Tempat tidur queen size yang nyaman untuk menggantikan tempat tidur tunggal tempat saya tidur selama bertahun-tahun karena Arman bersikeras bahwa wanita lajang tidak membutuhkan tempat tidur besar. Sofa yang luas dan lembut tempat saya bisa duduk untuk membaca atau menonton televisi tanpa sakit punggung yang diberikan perabotan tua saya yang usang. Meja makan yang bagus tempat saya bisa menerima teman-teman yang telah saya dapatkan kembali. Teman-teman yang telah saya abaikan selama bertahun-tahun karena Arman selalu punya keadaan darurat yang membutuhkan perhatian segera dari saya. Ibu Dewi datang mengunjungi saya seminggu sekali. Dia telah membaik secara luar biasa tinggal bersama saudara perempuannya, Rina. Dia sudah bisa berjalan tanpa bantuan untuk jarak pendek, dan sikapnya benar-benar berbeda. Dia bukan lagi wanita yang kusam dan mengeluh yang dibawa Arman dan Ayu ke rumah saya. Dia adalah wanita yang lincah, suka berbicara, penuh rencana dan proyek. Dia bercerita tentang kelas merajut yang dia ambil, tentang sore hari dia bermain kartu dengan wanita tetangga lain di rumah saudara perempuannya, tentang cucu-cucu yang sekarang bisa dia lihat secara teratur karena dia tidak lagi diisolasi oleh kebohongan Ayu. Selama salah satu kunjungannya, Ibu Dewi mengakui sesuatu kepada saya yang sangat berdampak pada saya.
Dia memberitahu saya bahwa selama minggu-minggu dia berada di rumah saya, dia tahu betul bahwa Arman dan Ayu merencanakan sesuatu yang buruk dengan saya. Dia telah mendengar percakapan telepon, melihat dokumen, memperhatikan perilaku aneh putri dan menantunya. Tetapi dia merasa sangat bergantung, sangat takut ditinggalkan, sehingga dia memutuskan untuk diam. Pengakuannya membuat saya mengerti sesuatu yang penting tentang situasi saya sendiri. Selama beberapa dekade, saya juga memutuskan untuk diam tentang pelecehan Arman karena saya takut kehilangan hubungan dengan satu-satunya anak saya. Saya telah menormalkan kurangnya rasa hormatnya, tuntutannya yang tidak masuk akal, caranya memperlakukan saya seolah-olah saya adalah karyawan pribadinya. Karena saya percaya lebih baik memiliki anak yang memperlakukan saya dengan buruk daripada tidak punya anak sama sekali. Sekarang saya mengerti bahwa logika itu sangat salah. Anak yang melecehkan ibunya, yang mencuri darinya, yang berencana meninggalkannya miskin, bukanlah anak dalam arti emosional kata itu. Dia adalah parasit yang menggunakan ikatan keluarga sebagai alat untuk manipulasi dan kontrol. Saudara laki-laki saya Budi mengunjungi saya secara teratur sejak dia tahu semua yang saya alami. Dia datang setiap 2 minggu. Kadang-kadang dia membawa istrinya. Kadang-kadang dia datang sendirian. Kami berbicara tentang keluarga, tentang kenangan masa kecil kami, tentang orang tua kami. Sangat menghibur memiliki hubungan keluarga yang tulus. Hubungan yang didasarkan pada cinta sejati dan bukan pada kenyamanan timbal balik atau manipulasi emosional. Budi telah bersikeras beberapa kali agar saya mempertimbangkan pindah ke kota tempat dia tinggal, agar saya tinggal di rumahnya, agar saya membiarkannya merawat saya di masa tua saya. Tetapi saya telah memutuskan untuk tetap di sini, di rumah saya yang pulih, di ruang saya sendiri. Setelah puluhan tahun mengorbankan kenyamanan dan keinginan saya untuk orang lain, saya akhirnya belajar menghargai kemandirian saya dan hak saya untuk hidup dengan cara yang saya inginkan. Saya telah mengembangkan rutinitas yang memenuhi saya dengan kepuasan. Saya bangun ketika tubuh saya secara alami bangun, bukan ketika orang lain membutuhkan saya untuk tersedia. Saya sarapan dengan damai sambil membaca berita atau mendengarkan musik. Saya mendedikasikan pagi saya untuk merawat kebun kecil saya, tempat saya menanam bunga dan rempah-rempah aromatik yang selalu ingin saya miliki, tetapi tidak pernah punya waktu untuk merawatnya. Saya menghabiskan sore hari saya membaca, menonton film yang saya suka, atau mengunjungi tetangga yang telah menjadi teman sejati. Pada minggu pagi, saya berjalan ke gereja lingkungan. Belum tentu karena saya sangat religius, tetapi karena saya menikmati berjalan-jalan, sapaan ramah dengan orang lain dari lingkungan. Perasaan menjadi bagian dari komunitas yang melihat saya sebagai individu yang berharga dan bukan sebagai alat yang berguna untuk memecahkan masalah orang lain. Arman menulis beberapa surat kepada saya dari penjara. Yang pertama adalah surat permohonan, mencoba meyakinkan saya untuk mencabut tuntutan, menjanjikan saya bahwa dia telah belajar dari kesalahannya, bersumpah bahwa dia tidak akan pernah menyakiti saya lagi. Kemudian datang surat-surat manipulasi emosional, mengingatkan saya akan semua momen bahagia masa kecilnya, berbicara tentang cinta yang selalu dia rasakan untuk saya, mencoba membuat saya merasa bersalah karena telah meninggalkannya di saat dia paling membutuhkan. Surat-surat yang paling baru adalah surat-surat kemarahan. Dia menyalahkan saya karena merusak hidupnya, menuduh saya pendendam dan kejam, memberitahu saya bahwa ibu sejati tidak akan pernah mengizinkan anaknya masuk penjara. Dalam surat-surat itu, saya melihat kepribadian sejati Arman, kepribadian yang telah tersembunyi di balik bertahun-tahun manipulasi dan tampilan kasih sayang palsu. Saya belum menanggapi surat-suratnya. Saya membacanya untuk mengingatkan diri sendiri mengapa saya membuat keputusan yang saya buat, tetapi saya tidak merasa berkewajiban untuk memberinya kenyamanan emosional yang dia cari. Selama 42 tahun, saya adalah orang yang mencari persetujuannya, kasih sayangnya, pengakuannya. Sekarang giliran dia yang mencari milik saya, dan dia telah kehilangan hak untuk menerimanya selamanya. Sore ini, saat saya menyiram tanaman di kebun saya dan merasakan hangatnya matahari musim gugur di wajah saya merenungkan jalan yang membawa saya ke sini. Saya menyadari bahwa wanita yang saya jalani hari ini adalah versi diri saya yang belum pernah saya kenal sebelumnya. Dia adalah wanita yang tahu cara membela haknya, yang tidak menerima diperlakukan buruk oleh siapapun, yang mengerti bahwa cinta sejati tidak pernah menuntut pengorbanan total martabat pribadi.
Saya tidak merasakan kebencian terhadap Arman. Kebencian membutuhkan energi emosional yang lebih saya pilih untuk investasikan dalam kebahagiaan dan kesejahteraan saya sendiri. Yang saya rasakan adalah semacam rasa kasihan yang jauh. Rasa kasihan yang sama yang akan saya rasakan untuk orang manapun yang telah membuat keputusan yang begitu merusak yang secara permanen menghancurkan hubungan paling penting dalam hidup mereka. Ketika matahari terbenam dan saya menyalakan lampu rumah saya yang pulih, saya duduk di sofa baru saya dengan secangkir teh dan melihat sekeliling ruang tamu saya. Saya melihat dinding yang dicat dengan warna yang saya pilih, perabotan yang saya beli untuk kenyamanan saya, tanaman yang saya rawat dengan tangan saya sendiri, foto-foto orang-orang yang benar-benar menyayangi saya. Saya tidak mendengar mesin medis, atau keluhan terus-menerus, atau tuntutan tidak masuk akal. Saya mendengar keheningan damai dari rumah yang sepenuhnya milik orang yang mendiaminya. Keheningan ini bukanlah keheningan kesepian. Itu adalah keheningan kedamaian. Itu adalah keheningan seorang wanita yang akhirnya belajar bahwa kesejahteraannya sendiri penting, sama pentingnya dengan kesejahteraan orang-orang yang dia klaim sayangi. Itu adalah keheningan seseorang yang menutup pintu bukan karena kebencian, tetapi karena cinta diri. Dan dengan menutup pintu itu, dunia kemungkinan dan martabat yang sama sekali baru terbuka.